52,5 M. Ini berarti tahun ketiga 52,5 M ya. Kita bicara ini berarti tahun ketiga, sisanya 400 rumah. Tahun keempat, sisanya 40 M nih, 40 miliar. Ditambah 5%, 5% dari 40 M. 5% dari 40 M berapa jumlahnya? Dibagi lagi, misalnya tahun keempat dia sisanya tinggal 300 rumah. Seperti itu. Salam properti, saya Rizka Martina, CEO and founder Hekalen. Kembali seperti biasa saya berbagi. Nah, untuk vlog kali ini saya adalah lanjutan dari satu vlog KSO kerjasama lahan atau cara bayar satu tanah, skema kerjasama murni atau KSO murni bagian 2. Jadi saran saya untuk Bapak Ibu Mas Mbak yang menonton vlog ini, cek dulu yang KSO murni part 1, yang bagian 1 supaya agak nyambung kalau yang di bagian 2. Jadi kalau yang part 1, di situ saya membagikan luas tanahnya itu 2000 meter. Jadi kalau 2000 meter di part 1 saya bagikan jumlah unitnya 20 unit. Ini dibuat asumsi 2 tahun lunas. Pertanyaannya yang sekarang, kemarin kan saya sampaikan bagaimana kalau lahannya luas 100 hektar, bagaimana kalau lahannya luas. Nah seperti ini Bapak Ibu, lahan atas nama pribadi satu bidang ataupun atas nama pribadi beberapa bidang, bisa dikoreksi kalau saya salah, mana tahu ada perubahan aturan BPN, itu maksimal 2 hektar atau 20.000 meter. Ini atas nama pribadi 20.000 meter. Jadi misalnya nih 20.000 meter jadinya berapa rumah? 200 rumah misalnya. Kan seperti ini. Bagaimana Bu pembayaran lahannya? Maka rata-rata kalau pengalaman saya di proyek saya yang pertama itu kan hampir 500 rumah. Proyek saya pertama itu 500 rumah. Proyek saya yang kedua itu juga 200 rumah. Yang ketiga dan lain-lain, tapi saya ambil yang ini dulu. Ini 2 tahun. Ini juga 2 tahun. Masih sedikit ya. Misalnya nih kita buat jangan 200 ya. Misalnya kita buat dia 700 rumah misalnya. 700 rumah. Kalau 700 rumah, bisa saja dia nggak bisa 2 tahun. Setelah 2 tahun baru habis misalnya 300 rumah. Belum kuat buat bayar tanahnya. Belum kuat nih. Misalnya kita buat untuk 700 rumah ini, misalnya kita buat dia 10 hektar. Berarti ini sudah atas nama PT. 10 hektar. 700 rumah 10 hektar. Setelah berjalan 2 tahun, yang mampu dibayar 10 hektar ini, misalnya kita buat harganya, saya buat angka-angka gede aja lah ya, 100 miliar. Barangkali dia daerah elit ya, 100 M. Setelah 2 tahun, hanya 300 nih yang laku. Masih ada sisa 400. Mau dilunasi 100 M. Jadi begini, Bapak Ibu developer, jangan terlalu nafsu juga. Jadi kadang kan yang penting punya proyek, yang penting ada perumahan, nggak seperti itu juga. Saya juga sering menolak tanah-tanah yang udah kesepakatannya sekian tahun, tiba-tiba setelah ketemu maunya 6 bulan. Saya tolak. Daripada ribut di belakang, lebih baik kita di depan aja. Kalau memang dealing, kita jodoh. Kalau enggak, jangan dipaksa. Daripada nanti di belakang repot. Kalau sudah dealing di depan oke, sudah, jadi kita fokus aja perizinan, legalitas penjualan. Saya pernah itu, kita kirim draft pengikatan perjanjian jual beli. Sudah oke itu. Sudah oke, sekian per 6 bulan, 2 tahun lunas. Ketika ketemu, berubah. Dia nggak mau seperti itu, maunya 1 tahun. Kalau saya seperti itu, jadi kepada Bapak Ibu, mediator, pemilik lahan, yang mungkin sebelumnya yang udah tahu seperti itu, kita ketemu, langsung saya pulang itu. Nggak sampai 10 menit, karena kalau bisa jangan itulah, karena saya orangnya konsisten ya. Jadi
ketika ditawarkan seperti ini kalau dari saya solusinya. Misalnya 100 miliar ini sudah bekerja sama nih 2 tahun. Sudah bekerja sama nih ya 2 tahun. Yang baru dibayar dalam 2 tahun itu 50 miliar, 50 M rupiah. Berarti masih ada hutang kepada pemilik lahan di luar bagi hasil laba proyek 50 miliar. Nah, ini sekarang yang harus, jangan nanti pening kepala depan. Maka kalau dia lahan-lahan luas yang perkiraan 2 tahun nggak selesai nih, unitnya ada 700 rumah, maka di tahun selanjutnya, tahun ketiga, tahun 3, 4, 5, 6, mau kita sepakati berapa tahun? Kalau dia 10 hektar, misalnya kita sepakati misalnya 7 tahun, proyek itu 7 tahun, setiap tahun dari sisa ini, misalnya tahun ketiga dia sisa 50 M, ditambah plus 5%. Jadi kalau dia 50 miliar, coba ambil kalkulator dulu ya. Jadi kalau dia misalnya nih 50 miliar, 50 miliar ya, 50 M kali 5%, 2,5 miliar. Berarti harga tanah itu dihitung di sini udah 52,5 miliar. Terjadi kenaikan 5%. Sehingga 52,5 miliar dibagi 400 rumah. Dibagi 400 rumah misalnya. Sama dengan ini tambah 50 miliar. Tuh agak. Bagi 400, kan sisa 400 nih. Per rumahnya itu dia bayar di tahun ketiganya 132 juta. Saya genapkan 132 juta per unit. Sebelumnya mungkin 100 juta per unit. Setiap ada laku 100 juta per unit. Tapi tahun ketiga terjadi peningkatan. Kenapa? 1, NJOP pasti naik. 2, developer pasti naikkan harga dong. 2 tahun sudah ada gerbang semuanya. Pemilik lahan juga berhak mendapat kenaikan harga. Setelah itu tahun keempat 52,5 M. Ini berarti tahun ketiga 52,5 M ya. Kita bicara ini berarti tahun ketiga sisanya 400 rumah. Tahun keempat sisanya 40 M nih, 40 miliar. Ditambah 5%, 5% dari 40 M. 5% dari 40 M berapa jumlahnya, dibagi lagi. Misalnya tahun keempat dia sisanya tinggal 300 rumah. Seperti itu. Bu, bagaimana kalau tanahnya tuh yang luas-luas tuh kan kadang yang punya yang udah usia nih, udah 70 tahun. Bagaimana kalau tengah jalan misalnya dipanggil Tuhan atau kembali kepada Sang Pencipta, maka di perjanjian atau di akta perjanjian kita buat diteruskan oleh ahli waris masing-masing pihak. Jadi dia akan pastinya sebelum orang di situ kalau sudah meninggal ada surat keterangan waris atau akta kematian, surat kematian, surat keterangan waris. Warisnya itulah nanti harus dihubungi developer. Jangan developer udah tahu begitu dibiarin, enggak. Itu tetap dilanjutkan kepada ahli waris masing-masing pihak. Kalau misalnya dia PT kan nggak ada ahli warisnya Bu, maka diatur dalam akta perusahaan kalau terjadi apa-apa seperti apa. Nah, kalau dia sudah panjang begini dan kalau dia sudah 10 hektar sudah atas nama PT, memang kalau yang pertama kan saya arahkan dibuat akta kuasa, nggak usah balik nama, akta kuasa saja. Akta kuasa, kuasa bangun, kuasa jual, semuanya. Jadi sertifikat masih atas nama owner. Itu bisa Bapak Ibu kalau luasnya 2000 meter. Jadi tinggal Bapak Ibu cek karena di perizinan ini kan otonomi daerah. Jadi bisa saja dia buat izin site plan ataupun pecah kafling tapak atas nama pribadi, misalnya maksimal 5.000 di daerah sana. Ya apa boleh buat, berarti lewat dari 5.000 dia harus balik nama PT. Kalau nggak dapat izin. Loh, gimana balik nama PT Bu? Belum lunas, dibuatlah PT baru. Jadi dibuat PT baru. Di dalamnya owner, nama yang disertifikat masuk ke dalam. PT baru di situ misalnya seperti kan PT HK Properti Utama. Biasanya bukan saya yang masuk dalam, tapi PT HK Properti Utama ini holding yang masuk ke dalam, PT HPU. Di PT HPU saya 99% pemegang saham, masuk PT HPU misalnya. HPU misalnya dia itu 60% atau 70%. Kemudian nama-nama di sertifikat itu misalnya ada 4 sertifikat.
Yang satu dia punya 2 hektar, yang ini 2 hektar, yang ini 2 hektar. Berarti nanti ada nama lagi 4. Jadi 60% ini, sisa 40 A nama pribadi, B, C, dan D. Masing-masing 10%. Sesuai dengan kesepakatan berapa bagi hasil. Kalau ternyata pemiliknya cuma 1, hanya 2 hektar, ya sudah PT ini dan juga ini pemegang sahamnya ya, di luar siapa pengurusnya. Nah, pertanyaan kedua atau peringatan kedua adalah nama-nama yang ada di PT ini Bapak Ibu, karena kita akan mengadakan perjanjian kerjasama KPR dengan banyak bank. Salah satu syarat mereka, nama-nama di sini tidak boleh kolektibilitasnya itu buruk. Yang namanya pengusaha pasti biasanya ya ada pinjaman, ada juga yang enggak lah, yang skemanya berbeda mungkin tanpa pinjaman, ya itu silakan. Tetapi yang dikhawatirkan adalah owner sendiri, owner tanah. Misalnya owner tanahnya satu namanya Bapak Tien Lim misalnya. Pak Tien Lim ternyata dicek bukan Pak Tien Limnya yang bermasalah, dulu pernah dipinjam namanya buat minjam. Bukan nominal pinjamannya Bapak Ibu, sekalipun dilihatnya ini ada 1000 rumah, tapi dia minjem 2 juta, call 5, bisa cek ya, nanti saya cek aja di internet deh. Call 1 itu lancar, call 2, kalau call 5 ini udah tabiat buruk nih, karakter buruk apa dan semuanya. Nah, jadi walaupun dia masuk, tapi ada catatan call 5, kita nggak bisa PKS KPR dengan bank. Sementara untuk bayar tanah kan, kalau dibilang 100% penjualan, bisa dihitung jari lah berapa yang cash. Misalnya dari 1000 unit yang cash, misalnya 100, 900 itu KPR rata-rata ya. Saya kurang tahu kalau di proyek pihak lain. Kalau saya belajar di proyek saya sendiri. Jadi, wah gimana itu Bu kalau callnya seperti itu? Dia menunjuk kuasa kepada siapa? Kepada anaknya atau kepada siapa? Dia menunjuk kuasa itu, ini orang itulah yang masuk di sini. Jadi minta KTP dulu, KTP NPW, cek BI checking dulu. Kalau saya sampai saat ini call 1, walaupun utang saya puluhan miliar, tapi call 1. Ntar lagi ya saya berharap ya tetap dikikis lah kan. Jadi itu yang saya maksudkan. Jadi kalau kita berbicara bagaimana kalau lahannya sudah besar, kalau dia sudah di atas 2 hektar, tanah itu 2 hektar, satu bidang udah pasti atas nama PT. Atas nama PT lah bisa, satu izin lokasi, satu PT. Saya kurang tahu kalau ada perubahan, maksimal 400 hektar. Kalau PT ketemu PT, udah ini udah gampang lah, sama-sama PT kita udah paham lah gimana caranya mainnya kan. Yang ini saya sampaikan kan kalau non PT bertemu badan usaha. Jadi kira-kira seperti ini dia. Ya Bu, tanah saya memang hanya 1,7 hektar, tapi harganya 40 miliar. Berarti kita jual rumahnya mungkin 1 unit 1 M. Prediksilah ini 1 M mau resesi, 1 M mau pandemi, 2 tahun habis nggak? Jadi beberapa kejadian developer tuh yang penting tuh jadi dulu, jadi aja, urusan lain belakangan. Betul, urusan lainnya itu benar, di belakang memang ada urusan lain seperti yang dia bilang, tapi kan nggak seperti itu Bapak Ibu. Kalau saran saya ya, kalau owner memang maunya hanya 6 bulan dan kita nggak bisa 6 bulan, ya sudah, udahlah. Kalau saya memang tidak terlalu serakah, yang penting tetap ada proyek, tetap berjalan. Kita developer nih kan makan dari mana? Dari lahan, developer properti ya, kecuali dia udah korporasi lah, kan ada dia developer, ada juga pendidikan, rumah sakit. Tapi kan developer ini lahan, kadang dia, waduh lahan saya yang ini mau habis nih, saya cari lagi nih, sehingga apapun iya-iyakan dulu, tanda tangan. Kalau saran saya jangan, bicarakan aja. Dan saya sudah biasa ketika sudah secara dari mediator sana, mediator pihak saya, PPJB tanda tangan, ketika saya ketemu berubah dia. Kalau saya tak konsisten, apa yang terjadi saya tinggalkan. Jadi saran saya bagi KSO murni seperti inilah cara bayarnya. Jadi kalau sudah disepakati cara bayarnya, jangan bohong kepada pemilik lahan. Jujurlah, iya yang baru bisa kita bayar 50 M, 50 lagi seperti ini. Pemilik lahan nanti maunya nggak 5%, 7%, ya itu negosiable. Yang saya sampaikan sekarang ini kan pakem kasarnya. Pada akhirnya di lapangan adalah negosiasi antara kita dengan pemilik lahan. Seperti itu. Jadi bagaimana cara bayar KSO murni part 2 seperti ini gambarannya. Kalau kira-kira nanti ada di pemikiran saya ataupun di dalam yang pengetahuan yang saya dapat yang baru tentang KSO murni, bisa dibagikan di part 3. Sejauh ini dululah untuk cara bayar kerjasama murni part 2.
Demikian dari saya, semoga ini bermanfaat, karena kebetulan ini ada juga yang menanyakan, Bu, tolong part 2-nya sudah saya bagikan. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan silahkan di kolom komentar, nanti akan saya bagikan. Nah, saya adalah praktisi langsung, CEO, founder, owner, 99% saham. Kalau PT lain mungkin satu PT, direktur A ini, direktur B ini cuma satu. Jadi memang saya sejauh ini menguasai sejauh yang saya lakukan. Jadi saya tidak bertanya pihak lain, dan saya sulit berteori karena kita harus buat keputusan setiap waktu. Jadi semoga apa yang saya bagikan ini bermanfaat untuk pemilik lahan atau kepada mediator-mediator yang menjelaskan atau kepada developer. Demikian dari saya, salam properti, salam kemajuan.